Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai limit. Nah teman-teman, sebelum kita mengerjakan limit, kita mengenal dulu apa itu limit. Jadi limit itu adalah konsep dasar dalam kalkulus yang menggambarkan perilaku suatu fungsi saat inputnya mendekati suatu nilai tertentu. Nah, contoh limit dalam kehidupan sehari-hari itu seperti batas kecepatan berkendara, lalu jarak fokus lensa kacamata. Contoh lainnya, tanggal kadaluarsa makanan. Itu kan kita mengira-ngira di mana tanggal kadaluarsa makanan itu limitnya tidak bisa dimakan pada waktu kapan gitu. Lalu pada waktu. Nah, kalau pada waktu ini kita kan 24 jam. Jadi kita mengelola waktu kita bagaimana limit yang kita lakukan itu 24 jam itu sudah selesai atau sebelum 24 jam seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada lingkaran teman-teman. Nah, lingkaran ini untuk menghitung lingkaran ini dia masuk pada materi limit teman-teman. Karena lingkaran ini kan dia bulat sempurna. Nah, kita tidak bisa menggambarkan lingkaran dengan bulat sempurna teman-teman. Jadi ini teman-teman, ada garisnya. Jadi rumus lingkaran itu kan 3,14 dan seterusnya, tidak ada habisnya. Jadi itu sama seperti limit. Nah, lalu ada juga pada kurva. Nah, kurva itu dia tidak berbentuk garis lonjong sempurna untuk kita hitung kurvanya. Kurva juga menggunakan limit teman-teman. Langsung saja kita ke contoh soal dari limit. Nah, teman-teman, di sini carilah limit x mendekati 3, 4x min 5. Teman-teman, jadi di sini kan x-nya itu adalah 3. Nah, jadi x di sini itu kita ubah nilainya menjadi 3. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi limit x mendekati 3 sama dengan 4 dikali 3 dikurang 5 sama dengan 7. Ini ya teman-teman. Jadi penyelesaian dari limit x mendekati 3, 4x min 5 adalah 7 teman-teman. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua, di mana di sini teman-teman ada soal carilah limit x mendekati 3 x pangkat 2 min x min 6 per x min 3. Nah teman-teman, jika kita substitusi masukkan x-nya ini angka 3, maka dia hasilnya 0 per 0 teman-teman. Ini ya, sama dengan x-nya kita ganti dengan 3 pangkat 2 dikurang 3 min 6 per 3 min 3 sama dengan 3 pangkat 2 itu hasilnya 9 teman-teman. 9 dikurang 3 hasilnya 6. Dan 6 dikurang 6 hasilnya 0. Per 3 dikurang 3 hasilnya 0 teman-teman. Nah, lalu jika 0 per 0 maka kita perlu faktorisasi untuk penyelesaian limit ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita faktorkan menjadi limit x mendekati 3. Kita faktorkan menjadi x min 3 x plus 2 per x min 3. Nah, setelah kita faktorkan, x-nya ini kita ganti dengan angka 3 teman-teman. Nah, jadi 3 min 3 dan ini 3 plus 2. Nah, ini bisa kita coret teman-teman. Jadi tinggal 3 plus 2. Ini teman-teman. Sama dengan 5. Jadi begitu teman-teman. Nah teman-teman, pencoretan x min 3 ini teman-teman dalam langkah kedua diperbolehkan karena definisi limit mengabaikan perilaku tepat di mana
X min 3. Ingat, X min 3 per X min 3 sama dengan 1. Selama X tidak sama dengan 3. Supaya teman-teman lebih paham, kita ke contoh soal lain. Di sini ada soal limit X mendekati 2, fungsinya X pangkat 2 min 4 per X min 2. Nah, ini jika kita substitusi, masukkan 2 ke dalam X, maka 2 pangkat 2 min 4 per 2 min 2, maka dia hasilnya 0 per 0, teman-teman. Nah, ini juga kita bisa faktorisasikan untuk mencari penyelesaian limit tersebut. Dengan cara limit X mendekati 2 X pangkat 2 min 4 per X min 2. Nah, sama dengan ini bisa kita faktorisasi menjadi X min 2 X plus 2 per X min 2. Nah, ini bisa kita coret, teman-teman. Nah, maka hasilnya dia akan tinggal ini, X plus 2. Nah, lalu kita masukkan nih limitnya. X min 2 sama dengan, nah, X-nya ini kita ubah menjadi 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4, teman-teman. Jadi, penyelesaian dari limit X min 2 dengan fungsi X pangkat 2 min 4 per X min 2 sama dengan 4, teman-teman. Ini ya. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi limit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.